Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontennya sedikit, cuma berapa nih? Cuma 1 jaman, 50 menit, hampir 1 jam. Di sini kita membandingkan antara transmisi Bible dengan Al-Quran, dan saya menjelaskan serangan-serangan dari kafir-kafir ini lumayan detail. Jadi untuk pembelajaran kita juga. Jadi jangan mau percaya aja sama serangan-serangan mereka. Ini lumayan detail, jadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang kita bisa sama-sama share. Ya, ini agak penting sih, agak serius. Jadi, as always, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, kita seharusnya dalam hal bisnis itu harusnya jujur gitu. Ya kalau dikasih tender, nah itulah hebatnya orang Islam ya. Walaupun dengan orang non Muslim, mereka percaya Pak. Tetapi ternyata kan begitu, amanah itu dikhianati gitu Pak. Oh gitu. Jadi 1847 itu sempat dicetak, ya, sama siapa itu tadi? Yang akhirnya yang mereka jahil gitu ya. Betul ya, Bang Al? Iya. Iya. Betul ya. Tunggu, Alfi mau sapa dulu. Abang Alfi nggak sopan Orang kalau Jamat nggak disapa nih. Izin dulu Pak. Alfi sapa dulu. Assalamualaikum Bang Jib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang mau semua. dikurangi? Ada yang mau dikurangi nggak Bang Jib? Nggak ada sih, tapi narasi-narasi yang tadi aja mau ini nggak ada perubahan sama sekali ya. Ada percobaan tapi nggak ada perubahan sama sekali. Karena contoh nih ya, kita buka aja. Ini kita buka aja langsung, kita buktiin daripada. Sekarang kita buka Al-Quran yang sebelum 1924 ya. Ini kalau kita buka, ini dari Primary Digital Resources Open di Library New York di Columbia University. Ini ada Al-Quran tahun 1847, berarti sebelum 1924 ya. Iya, Sebelum percetakan si 1924 ya. Gustav Flagel tadi. Ya, habis itu ini Al-Qurannya lengkap, kita bisa buka semua. Tapi untuk ngecek aja, kita cek surat pendeknya aja. Nih, ini aja 2 lembar ya kita cek. Ini kita cek sama Al-Quran yang sekarang ya. Ini yang sebelum 1924. Jadi kita pastiin sebelum 1924 dan setelah 1924 nggak ada perubahan. Alfi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini berarti surat ke 113 ya. Coba sama nggak tuh? Qul a'udzu birabbil falaq. Masih sama. Habis itu, Ini surah Al-Falaq ini ya. iya. Mi syarril ma khalaq. Mi syarri ma khalaq. Nah, ini sebelum 1924. Ini setelah 1924. Nggak ada perubahan ya. Berarti memang cuma printernya doang yang pindah. Jelas ya. Dan kalau tadi kiraat itu nggak ditulis. Jadi kalau wadduhe itu nggak ditulis wadduhe. Itu cara orang baca. Tulisannya tetap wadduha. Jadi tapi logatnya itu orang bacanya. Jadi kalau kiraat itu nggak diganti printer, habis itu kiraatnya juga disatuin, nggak ada perubahan kayak gitu. Dan kita bisa ngecek dengan Alfi ada kan ini Al-Quran yang abad 7-nya, yang 1 abad dengan Rasulnya. Kita bisa cek juga ke sana. Jadi kita nih sekarang kalau kita buka, Alfi mau ngasih itu, tapi Bible sendiri yang abad 1 nggak bisa ditunjukin Bang Jib, capek. wah itu dia rugi gitu. Jadi kalau kita ada Sebentar, manuskrip nih, ini ada dari abad 19, abad 18, abad 17, abad 16, abad 15, abad 14, terus nih sampai abad 7. Kita di setiap abad tuh ada Al-Quran manuskripnya. Kalau mau dibuka satu-satu ayo, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kalau mau dibandingin sama apa gitu, ya kan? Oke, Ustadz Jibril. Siap. Udahlah, kalau Ustadz Jibril yang masih udahlah.
selesai barangnya. Langsung Kok gitu? Kok gitu sih Bang Richard? Sebentar. Enggak, santai-santai aja ini. Sebentar, Ustaz, dengar dulu. Siap. Tadi kan Anda bilang 1847. Tadi ada Quran 1847 dengan 1924. Enggak ada perubahan ya? Kan barusan kita cek Abangku. Iya, enggak ada perubahan. Ya, betul. Terus kenapa Alfi yang mana yang dirubah-rubah sama Percobaan, siapa Bang, itu? percobaan. Yang Anda bilang dia itu melakukan percobaan, Bang. Jadi apa sudah dilakukan atau belum? Percobaan berarti belum atau sudah dilakukan? Belum kan Abang tahu kan kalau belum ya? buku itu kan berarti ada belum. first copy, second Bukunya copy sama, kan? dan seterusnya. Itu belum sampai ke sebar. Muslim udah tahu Bang. Karena kini pernah banyak ada kasus yang alif aja naik, ada alifnya. Itu semua orang udah teriak itu langsung ditarik Bang dari peredaran. Paham nggak Bang? Ya. Jadi ada alif nih, ada alif, ada titik, itu langsung ditarik dari peredaran. Nggak sempet kesebar gitu, nggak bisa. Kita kan Muslim, bukan non Muslim. Kalau non Muslim gampang dibego-begoin, Muslim kan susah Bang. Jadi baru upaya percobaan. Itu dia. Saya pikir tadi sudah dirubah-rubah. Enggak, makanya karena kalau udah dirubah-rubah Bang, waduh. pasti ya udah ada kopinya yang bisa mereka upload Bang. Iya. Ini nggak saya ada minta, kopinya yang salah aja makanya- nggak ada gitu loh. Itu makanya saya mau minta tadi itu. Tapi Abang mau karena minta kopi Bang yang Jibril salahnya untung gitu. Muncul. Iya, untung Bang Jibril Dari izin muncul, dari draftnya itu Pak makanya- Richard. Draftnya yang mau dicetak itu bocor. Jadi ketahuan kalau itu tidak sesuai gitu. Ada upaya draftnya. pemalsuan. Iya. Gitu. Iya, Makanya kalau tadi Pak saya Jimmy pikir mau sudah, mau makanya saya mau kopinya tanya. juga adanya Itunya. kopi sianida jadinya Pak Jimmy. Bukan, kalau sampai ada Quran yang salah itu pasti udah diupload, udah disebarin kemana-mana untuk upaya untuk penyesatan. Tapi sampai sekarang kita belum ada kopinya. Apalagi yang kita takutin nih, yang Al-Quran yang salah itu yang lebih alifnya yang itu masuk ke tangan Pak orang-orang kayak King Richard ini. Nanti masuk room lain bilang, oh nih Al-Quran kalian beda gitu kan. Enggak lah. Aku sekarang bukan pendebat, Ustadz. Aku ini Siap. diskusi orangnya, enggak Siap. kayak dulu. Siap, sama kayak mantap. Blender. Iya kan? Santai aja, makanya kita Iya, diskusi. sedangkan debat-debat. riwayat Hafiz sama Waris saja waduh. Jadi senjata Jadi betul kembali bagi yang mereka. tadi. Jadi kembali yang tadi ke Pak Richard. Pak Richard ini beriman berdasarkan apa? Pertanyaan saya tadi belum dijawab loh. Karena pertanyaan saya itu tidak mampu dijawab. Saya balikan lagi ke pertanyaan awal, Pak. Karena pertanyaan Bapak semua sudah kami ladeni. Kembali ke pertanyaan saya. Pak Richard beriman ini berdasarkan apa itu? Keimanan terhadap Yesus. Karena naskahnya nggak terbukti, ada naskah yang aslinya nggak terbukti kan? Dan tidak mampu Pak Bapak menjelaskannya gitu. Jadi berdasarkan apa nih Bapak yakin itu? Gini, Asumsi Bang Al. atau ikut-ikutan? Sebentar. Asumsi dan khayalan sepertinya Bang Al. Santai aja dulu Bang, sabar. Bukan yang jawab. Jadi gini Bang ya. Coba Itu jawab. Kan sudah ada di situ Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, itu kan Enggak. kodeks Pak asli Richard nggak usah Alkitab bawa bisa lagi bahasa itu. Yunani. Iya kan? Enggak, Pak Richard nggak usah bawa lagi. Itu kan Itu kan nggak dasarnya. tersambung. Iya, tersambungnya Dasarnya di situ. dengan naskah apa? Iya Coba kan? saya tanya. Ya, Ya, enggak, naskah Dia kan aslinya punya apa? papi. Sinaiticus itu. Naskahnya itu kan ada Aramiknya. papirusnya di situ. Iya, apa nama papirus Aramik. Aramiknya? Ya, begini Bang Al, Anda tinggal buka Nggak Kodeks bisa. Sinaiticus. Bang Itu Bang- ada nggak bisa manuskrip- gitu. Bang King Richard. Ada manuskrip Bang di King situ Richard. yang Anda tinggal buka. Bang King Richard. Kelihatan kan langsung. Bang King Richard, ada Gimana, Bang? 118 papyrus. Itu dari yang abad 1 sampai abad 9. Yang 3 abad pertama itu cuma 74 ayat Bang. Dan itu nggak ada soal ketuhanan Yesus. Jadi kalau Abang bilang Sinaiticus itu di abad keempat sama 4 kan, Sinaiticus sama Vatikanus kan. 3 abad pertama itu cuma 74 ayat Bang. Coba Abang cek langsung deh. Coba Abang cek langsung deh. Yang mana? Yang ayat Semua yang mana yang papirus, nggak ada? semua papirus. Sinaiticus. Enggak, Sinaiticus kan abad 4. Ustadz Al kan Ya. nanya Sinaiticus itu dapat dari mana? Abang bilang dari papirus kan. Nah saya menjelaskan papirus Ya. itu di abad 1, 2, 3 cuma 74 ayat. Abang paham nggak? Sementara kitab Abang Perjanjian Baru kan ada 6.300 ayat.
Kalau saya sih dapatnya 5.000 lebih, 5.300 sekian 5.300 apaan? papirus. Itu Papirus 5.300 itu Enggak bang, ada. 85%-nya itu abad 9. 5.300 itu totalnya dari abad 1 sampai abad 20. ya. Enggak kan yang kita tanya abad Ah. 1, abad 2, abad 3-nya bangku. Ustadz Al kan nanyanya itu kan Ustadz? Ya, oke, gini. Betul, yang saya tanya abad satunya. Kalau abad dari 4 ke atas memang iya banyak lah. Tapi itu kan baru ditulis, Nah. walaupun klaimnya udah lama, tapi nggak bisa dibuktikan. Bukan gitu, Bang. Gitu loh, Gini, Pak Bang. Richard. Yang tidak ada di sebentar, Bang. Sebentar gantian ya. Aku dikeroyok nih, Ustadz nih. Aduh, satu-satu. Kalau ada santai Ya. ini, enggak. Iya, ya. Jadi gini, Bang. Di Codex Sinaiticus dan Vaticanus memang ada ayat yang tidak tercantum dari Bible yang kami terima sekarang. Tapi di Codex Bezae yang selalu dibawakan oleh Ardiansa itu ada di situ malahan lengkap. Malahan dia menggunakan bahasa Yunani dengan bahasa Latin. Codex Bezae. Enggak. Jadi Pak maksudnya Richard, gini, Bang. tadi Itu- Pak Richard mengatakan naskah aslinya berbahasa Aramik. Nah, kalau kembali ke bahasa Yunani, yang ditanya itu Yunani itu dapatnya dari mana terjemahannya? Kan itu yang saya tanya tadi. Oke, gini Bang. Kan bahasa sehari-hari yang digunakan Yesus kan Aramaik. Tapi kebetulan di sana bahasa Lingua Franca, bahasa internasional itu kan bahasa Yunani. Dan Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Enggak bisa begitu, Pak. Itu asumsi Iya kan? namanya, Pak. Iya, Kecuali bukan Bapak bisa asumsi, emang buktikan. benar. Lingua Franca Memang itu bahasa bukan, Yunani. maksudnya gini loh. Seperti Bukan. Enggak, bukan. Yang Gimana? saya bilang bukan bahasa sehari-harinya, tetapi naskah penulisannya abad pertama ada enggak? kalau penulisan apa itu kan sudah dalam bahasa Yunani. Enggak, gini loh. Kalau sebentar Bang, Gini. kalau perjanjian lama memang bahasa Ibrani. Nah, diterjemahkan ke bahasa Yunani itu Septuaginta. Itu bahasa Gini. Ibrani perjanjian lama. Gini, Itu gini. kitab tanah. Gini bang. Kalau perjanjian baru, Gini gimana, Bang Bang? Richard, ini yang ditanya nih. Ini saya pakai tongkat sunggokong nih. Jadi ini kan abad 4 nih. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, ini kan di abad keempat. Di sini ada dari sini sampai abad 20 ada 70.000, ada 2 juta kopi juga nggak ada masalah. Doraemon juga kayak gitu. Tapi masalahnya Bang, dari sini koneksinya ke sini ini tuh cuma ini Bang. Cuma 74 ayat yang tadi saya bilang. Nah, antara ini sama ini itu 350 tahun Bang. Kalau kita umur 20 aja punya anak, 25 punya anak itu udah hampir 14 ke 18 generasi. Nah, ini dari sini ini pertanyaannya Bang, dari sini ke sini nih. Kan ini yang mengklaim nih yang nulis. Paulus ya. Kan enggak. Ini koneksinya kan ini Oke. ininya abad 4. Kalau di Codex Bezae itu kan Sinaiticus ya. Bezae ini kan di sini nih Ya. abad 6. Ya. Masalahnya di Gimana? sini nih Bang. Ya. Ini sanatnya putus 350 tahun. Itu gimana? Itu yang ditanyain Ustadz Al tadi. Kan gini Bang, itu kan di Codex Sinaiticus kan ada papirus-papirusnya, manuskrip-manuskrip itu yang dikumpulkan jadi dikanonkan jadi Yang mana Codex papirusnya Sinaiticus. mana, Pak? Mana? Itu yang Nggak, saya Pak tadi Richard tunjukkan bilang, mana papirusnya papirusnya? 74 ayat. 74 Papirusnya ayat. Anda tanya kan? Iya, itu yang tadi saya papirusnya bilang Anda Bang. tanya, kan? Papirus dari abad 1 ke abad 3 itu 74 ayat totalnya Bang. 74 ayat abangku. Bang, oke, sekarang Bible-nya ada ratusan. Sebentar. Coba Anda buka Codex Sinaiticus. Coba Iya. Bang Jibril, Codex Sinaiticus. Di situ tertera semua, Bang. Iya, Tertera semua itu di kan situ abad 4 papirus-papirusnya loh. abangku. Ada. Ada. Iya, itu Kan abad mereka 4. mengumpulkan itu data-data yang dikumpulkan itu dari papirus-papirus dari abad pertama. Nah, mana kedua. papirusnya? Iya, Itu. papirusnya mana? Papirusnya Coba- mana, Pak? Itu yang saya tanya. Bapak tunjukkan papirusnya apa dan Bang, mana gitu. Tinggal Nama naskahnya tinggal- apa? sebentar Bang, tinggal buka nanti Codex Sinaiticus. Di situ dicantumkan kok dengan fotonya langsung loh. Coba Gak Bang ada masalahnya, Jibril buka. Pak. Gak ada. Coba Kalau Bang ada Jibril Bapak buka dulu. tunjukkan. Nggak sebentar, kan bisa kita lihat dari situ. Mana Di mana situ tunjukkan ada. mana coba. Coba Ada. tunjukkan mana. Ada manuskrip. Bukan ada, yang tapi menyertai tunjukkan. Itu makanya. Tunjukkan mana. bukalah Codex. Nih, Nggak ada, nih, Sebentar nih. Bang, saya kan cuma satu device. Nih Ya. Sinaiticus. Coba buka Di Codex mana? Sinaiticus ya. Di mana? Coba buka. Di situ kan taruhlah kitab Matius ya. Oke, Ayat si pertama manuskrip ya. berarti ya. Matius
Ya, habis itu kita ke buka Matthew. manuskripnya di situ. Kita ke Nah, Matthew. coba buka di situ. Oke, Matthew. Matthew. Heeh. Nah ini, Nah, itu kan. ya. Nah, itu kan ini manuskripnya ini. Iya, yang ini tertera di abad situ. 4 abangku ganteng. Kita bukan abad keempat, bukan berarti Kalau abad keempat papirusnya kan tadi udah abad kita bilang. keempat juga. Bukan, oke. Richard, Ini abang nggak sebelumnya. percaya. Ini di website yang Pasti sama nih, sebelumnya. yang abang bilang ini iya. Nih, saya ke About Codex Sinaiticus. Di website yang sama nih. Habis itu di sini ditulis, saya translate ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis. Bukan ditemukan, ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal artinya apa? Nggak ada yang lebih awal dong. Yang paling awal ya. Berarti yang Ya, nggak ada paling yang awal lebih ya. awal lagi, itu ditulis di abad keempat. Nah yang kami Paham tanya, ya Bang Richard nih. ini dapat dari mana? Dia kan katanya salinan dari yang, berarti salinannya yang originalnya itu mana gitu loh. Nah, coba buka papirusnya. Papirus Kan ada di situ apa? manuskripnya, Bang. Ya ini. Manuskripnya. Papirus abad Coba. keempat Bapak. Wah enggak, ini enggak. Dia udah pura-pura Sebentar. bahlul nih. Ini udah pura-pura bahlul. Iya, Saya udah tahu dia nggak dulu, sebahlul ini. Tidak. Dia nggak sebahlul ini. Bang Richard nggak sebahlul ini. Bukan dulu. Ada papirusnya dong di situ dicantumin juga. Iya di mana? Di mana? Aduh, Di mana? buka dulu, sabar. Di mana? Di mana? Coba. Masa Coba invest kamu- kripto ini apa segala Buka macam? papirusnya. Iya, ini bukan papirus, ini dong, manuskripnya udah, Bang. Manuskripnya ya. Tuh manuskripnya kan. Ah. Nah, itu coba. Itu kan ada kan? Itu abad keberapa tuh? Ini abad 4 abangku, kan tadi kita udah tunjukin ini. Kan ditemukan abad keempat memang. Ditulis kok Tapi di tempat ditulis. tadi saya tekenin lagi. Codex Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis, bukan ditemukan. La ilaha illallah. Ya. Pada pertengahan abad keempat, berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Berarti nggak ada yang sebelumnya ya. Paling awal yang pertama ya. Berarti Nah, abad terus? 4 ditulisnya ya, bukan ditemukan. Ya. Tulis. Itu abad 4 bukan dikanonkan. Sinaiticus kan dikanonkan kan? Ditulis Bapak, ditulis. Distandarkan. Dia udah Sebentar dulu. udah pura-pura sebentar gila dulu, nih, ngomong. bentar lagi Sebentar pura-pura dulu, gila sabar, nih. Dia mancing Sabar, emosi Ustaz. nih, biasa. Kita nggak kepancing. Enggak Ustaz, sabar dulu nih. Ini rewel juga nih anak pun. Sebentar Ustaz. Siap. Jibril, aku orangnya santai kok. Jadi gini Ustaz ya. Itu kan ditulis abad keempat. Iya kan? Nah, itu kan Sinaiticus kan Aku itu izin dulu Kak kanon ya. Rosi, sini dah azan orang ya. Assalamualaikum. Kanon ya. Di kanon itu kalau menurut kami itu distandarkan, dibukukan. Bukan Ya. dong. Ah. Tadi Alfi udah menjelaskan, Kanon kanon itu dipilah-pilah, Pak. Dipilah-pilah gimana maksudnya? Surat Kalau kami kitab itu ini nggak masuk. distandarkan. Kitab ini nggak Istilahnya. masuk, kitab ini masuk, kitab ini masuk, kitab ini nggak masuk. Kanonisasi itu namanya. Tadi kan si Alfi udah tunjukin Iya, di Britannica. Sebentar gini Bang, kalau dikanonisasi ya oke, betul juga kalau kamu bilang seperti itu Ustadz ya. Jadi di situ dikumpulkan ya kan? Dikumpulkan, disatukan dalam satu buku. Itu namanya kodeks kan? Dipilah-pilah, betul. Betul kan? Ya dipilah-pilah, Ya, betul. kan jadi satu buku. Mm-mm. Jadi satu buku kan? Mm-mm. Buku besar. Mm-mm. Jadi satu kitab. Betul. Iya kan? Namanya kodeks. Itu kodeks. Mm-mm. Kemudian manuskrip itu kan lembaran-lembaran. Mm-mm. Ya, Mm-mm. papirus berupa papirus, lembaran-lembaran yang dikumpulkan. Lembaran-lembaran itu Mana? itu yang maksud saya, lembaran-lembaran itu yang tadi yang manuskrip yang tadi Ustadz kasih lihat, Heeh. itu kan zamannya bukan di abad keempat dong. Iya, Pasti itunya zamannya mana? Mestinya di sebelum abad 1, 2, 3, betul nggak? Iya. Mana itu? Iya. Dan itu tadi yang Anda tampilkan itu apa tuh? Itu Itu kodeksnya. ditulis abad keempat. Itu mah ditulis Iya, di abad kodeks di- keempat. Itu ditulis, tapi kan dia dibukukan. Itu kan dari kumpulan kertas-kertas papirus. Iya, mana? yang dikumpulkan Itunya tuh dalam mana? satu buku. Itunya mana? Itu tadi kan ada foto-fotonya. Itu lembar-lembaran kodeksnya yang rusak. abangku. Ya.
Kalau kodeks kan ditulis. Kalau itu kan tulis. Udahlah, kan udah tulis bang, tangan bang, ini. bang, Belum ada. bang. Ini karena saya peduli aja nih, karena saya peduli ini karena sayang aja. Udah bilang nggak ada, nggak tahu gitu. Bilang aja nggak apa-apa kok. Bang Jibril, bahasa halusnya gini Ya Pak udah, Richard, ya saya udah kasih dah, tahu ya ya. udah, Bahasa halusnya kodeks itu dikarang abad ke-4, itu bahasa halusnya. Nggak, Nah, udah. nggak masalah. Bang Richard bilang udah nggak tahu. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Kita nggak ada kalah menang juga kan. Nah, sekarang gini, Ustaz. Sebentar, Ustaz Jibril. Terbalik nih. Udah ya berarti Coba udah di mana? nggak ada gitu Tunjukkan. ya. Sebentar dulu. Ya, aku balik juga dong, komparasi dong. Hmm. Nah, coba kitab Quran surat An-Nisa. Coba tunjukkan papirusnya. Bukankah papirusnya itu dibakar sama Utsman? Anissa, Coba surat An-Nisa. Surat atau An-Nisa, surat apalah oke. yang awal Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Oke. Ya kan? Ya, oke. itu coba silakan ya. Oke. Kita buka komparasinya yang sama nih, mantap. Ya, saya mau tanya juga papirusnya nih ya, papirusnya ya. Abad ke-6 ya. Abad 7 Ya. dong. Abad 6 kan belum Abad belum ke-7, jadi rasul, ya, abad nabinya ke-7. gimana nih? Waduh, mintanya Ya, sebelum abad rasulnya ke-7, abad ke-7. ditunjuk nabi. Ya, antara abad ke-6 ke-7 lah. Ya Gimana 7 sih? dong. 6 kan belum. Ya. Beliau lahirnya aja 571 Oh, iya, dah. abad 6. Iya. Nerima tunjukkan wahyu papirusnya, pertamanya tunjukkan. 610 abad 7. 610 ya. Heeh. Pertengahan abad ke-7 lah. Betul kan? Silakan. Nih. Sebentar. Nih, kalau saya buka nih. The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turki. Ini saya buka nih, abangku. Nah, ini The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Ini Al-Qurannya. Nah, ini tulisannya late 1st century of Hijrah ya. Berarti 622 ke 670. Ya. Nah, Utsman tahun ini berapa? Uthman, bentar. Uthman itu 644. Ini, 644. nah, ini abang lihat sama ya? 644, Abang lihat sama ya? Sama nggak? Ini nunggu nih, saya nonton dulu deh. Beda itu, beda dengkul mau meloncat. Bedanya di mana? Bang Richard, sama nggak nih? Itu film Lost ya? Iya. Lagi ini. Bang Richard sama nggak nih? Judul filmnya Lost. Gini Ustadz. Iya, ini sama Itu nggak? kan dikanonkan di zaman Utsman nih kan? Iya. Iya Enggak, kan? enggak dikodifikasi, Nah, maksud pengumpulan, bukan kanon. Al-Quran tuh enggak ada Iya. kanon-kanon abangku. Iya, oke kodifikasi. Nah, ini yang seabad dengan Rasulnya Kodifikasi nih. di Ini zaman- abad 7 nih. Iya. Ya, ini apa? Nah, ini abad 7 nih sama ya. ya. Nah, Bang lihat nih Iya, di sini. betul. Ada berapa halaman nih? 822 halaman. Habis itu kita buka nih. Iya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus nih sampai 114 surat. Kita coba ya. Surat 110 nih. Ya. Di situ kita zoom in. Nah, nih artinya 110. Ini artinya 110. Nah, saya juga buka di sini 110. Surat 110. Nih, ini Bismillahirrohmanirrohim. I da ja anas rullahi wal fath. Kita baca nih. I da ja anas rullahi wal fath. Per huruf sekarang. Waro Aita, ini yang sahabat dengan Rasulnya nih.
Abad 7. Ya. Mau coba surat An-Nisa, yuk. Oke, sebentar Bang. Bang Jupri. Sebentar. Ini kan di zaman Utsman kan? Iya, betul. Utsman kan mengumpulkan habis itu disalin. dikodifikasi. Enggak kodifikasi ya, Abangku. Iya kodifikasi betul, bukan di kanon. Iya kodifikasi kan, iya bukan kanon, kodifikasi. Maksud saya, yang masih bentuk mentahnya. Oh mentahnya. Yang berupa papirus. Baik. Ya baik. itu berupa papirus, ada nggak? Berarti sahabat punya ya? Ya itu sahabat punya ya, papirus, baik. Papirusnya. Kalau zaman Utsman kan sama dengan zaman abad keempat tadi, kode Sinaiticus kan? Baik. Enggak dong. Enggak dong. Sama kan Utsman ini satu abad dengan Rasulnya. Iya. Ini satu abad dengan Rasulnya. Utsman itu menantu Rasul langsung. Penghafal langsung, bukan beda zaman. Iya, maksud saya gini, sebentar Ustadz. Enggak, Abang mau samain ini sama Kodeks Sinaiticus beda dong. Sinaiticus 400 tahun setelah kejadian. Ini di abad yang sama. Utsman itu menantu Rasulullah langsung, penerima wahyu. Iya, Utsman tahu. Nah, beda dong. Jangan Bang, disamain sama Sinaiticus sama Vatikanus dong. Iya kan tuh maksudnya gini, sama dikodifikasi, sedangkan di abad ke Sinaiticus itu kan dikanonkan. 400 tahun setelahnya. Kalau ini kan ya. Utsman yang di situ sama Rasul nerima, Utsman juga yang nulis ini. Iya, sekarang gini Bang, maksudnya masih berupa mentahnya yang tertulis di lembaran-lembaran. Iya itu ada nanti, itu ada nanti. Tapi saya nggak terima Abang bilang ini 400 tahun setelah Rasulullah. Ini abad yang sama. Saya nggak bilang 400, enggak. Ya Abang bilang ini sama kayak Sinaiticusnya. Maksudnya standarisasinya. Enggak, ini enggak sama Sinaiticusnya. Ya. Enggak sama Bang, enggak sama. Nah, abis itu sekarang aku minta itunya berupa mentahnya gitu ya. Mantap. Nih, gue suka nih dikejar gini nih. Asik. Iya kan. Harus dong. Harus dong. Iya, nanti kalau syahadat udah belum lihat ini kan enggak enak ya kan. Abis itu ini di sini ada radiokarbon Bang. Jadi kertasnya itu ada pembusukannya. Jadi kita tahu kertasnya tuh kapan ditulisnya atau dibuatnya. Nah, saya udah bikin catatan biar gampang kita bacanya. Nih ya, kita lihat nih. Di sini ini timeline. Ini timeline Rasul ini hidup Rasulullah. Rasulullah lahir 571. Ayat pertama 610. Abis itu beliau meninggal di 632. Berarti kalau Al-Qur'annya mestinya manuskripnya ada di antara dua ini, betul nggak? Ya, betul. Nah, di antara beliau menerima sampai beliau meninggal, ya nggak? Nah, di sini ada DAM 01271. Nah, di sini ini perkiraan pembusukan kertasnya. Nah, di sini ada DAM Kodeksana AI. Ini diperkirakan 95%. Nah, nih. It has 95% probably belong to period 578 ke 669. Berarti benar ya? 578 ke 669. Akuratnya di tengah berarti 623. Berarti Rasulullahnya masih hidup. 578. Hah? Rasulullah kan terima wahyu 610. Iya, 610. Iya kan? Ke 632. 610. Kenapa 578 itu? Kan ini tadi saya tunjukin Bang, perkiraan waktu kertas itu nggak bisa di 1 tahun. Mesti di antaranya ada range-nya. Abang paham nggak? Kertas itu nggak bisa begitu dideteksi rupanya kertasnya ini persis tahun 1872. Nggak bisa Bang. Mesti ada range-nya. Nah yang akurat itu di tengahnya. Makanya saya tulis 578 ke 669, tengahnya antara 578 sama 669 itu 623. Sekitar itu ya. Ya, berarti Rasulullahnya masih hidup ya. Dan sana Kodeksana ini, yang ini nih. Nah ini. Sana itu ayat Quran. Nah ini ada berapa? Ada di Excelnya. Ada di Al-Baqarah, Al-Baqarah 246. Surat kedua sampai surat ke-59. Nah, ini makanya ditulis di sini
Ada Mid yang hilang nggak itu? first, hah? Ada yang hilang nggak? Aduh, ya Allah. Nahan sabar aku, Mid sumpah. mid first century of Hijrah. Mid first century of Hijrah itu berarti abad per awal Hijrah. Berarti 612 ke 6 ya, mid century. Nah, ini dari Al-Baqarah 250 terus sampai ke surat 59. Nah, ini diperkirakannya di sini. Ini kan 23 tahun kan ini ayatnya turun nggak segabruk, Bang. Turunnya pelan-pelan. Jadi manuskrip sahabat-sahabatnya juga begitu. Nah, habis itu ada Itu berapa yang lembar tuh? yang ini hampir, tunggu bentar. Waduh, hampir 360. Karena tulisannya begini. 360. Nah, itu dari surat Al-Baqarah sampai surat ke, wah ini kita bikin kelas, Bang. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua DAM 01 nih yang 0125 543 ke 643 perkiraannya 610. Nah, ini 95 nih, 590 650 karena radio karbon datingnya. Habis itu ini satu-satu kita bisa iniin, tapi ini sekunder loh, Bang. Abang paham nggak? Ini sekunder. Primernya itu hafalan. Jadi ini dilindungi oleh hafalan. Mahfum ya, Bang? Saya nggak bicara hafalan. Saya bukan, yang iya, data bukan. real yang ya nggak bisa bicara hafalan. Sekunder aja yang apa yang tertulis Tangan gue begitu, pegel Bang. nih megangin handphone. Ya, apa gimana? Itu. Hmm? Jibril, dengar dulu. Yuk. Dengar. Aku lebih lihat itu yang tertulis yang berupa perkamen ya, papirus itu. Itu ada berapa lembaran ya yang ditemukan dari surat Al-Fatihah ya kan, Al-Baqarah ya kan. Itu ada berapa lembar semua itu? Apakah lengkap? Lengkap, abangku. Abang mau yang mana? Ada yang mau coba yang dari sahabat. Oke, saya bukain yang dari sahabat langsung ya. Coba. Alfi diam aja lah. Ini Santai kodeks aja. Saya sama Masahat. gurumu ini. Ini Tadi kodeks kamu Masahat. melebar-lebar. Ini kodeks Itu Masahat ada itu. berapa lembar tadi? Saya tanya dulu, Pak Ustadz Jibril. Ada Yang, berapa lembar yang tadi mana? itu Yang tadi sana AI. Al-Baqarah. Iya, sana ya. 360 Itu berapa? tadi. Abang bisa langsung cek aja. 360 lembar. 360 lembar. Habis itu ini. Nih. Ini Kodeks Masahat An Early Quran of Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasulullah langsung. Iya. Nah, Itu surat apa yang di ini lengkap tulis? karena dia memang ikut Rasulullah dari awal. Nah, ya, kok bentar. Sedikit informasi bahwa Ibnu Mas'ud itu salah satu dari 4 penghafal pertama yang sezaman dengan Nabi. Yes, dia penghafal pertama, makanya saya langsung Tokoh yang berotoritas. Saya langsung skak aja di situ. Jadi dia memang Oke, penghafal penghafal. 4 penghafal pertama. Bentar ya. Nah, nih. Ya, sambil nyari. Nah, enggak nyari, udah ada, enggak nyari. Iya. Nah, di sini Sambil itu aku bertanya. enggak apakah usah, ini lagi penghafal dijelasin, itu- loh, lagi dijelasin, nanya lagi. Takut Ini ditanya belum balik, Bang. dijawab, Enggak, kita enggak tanya lagi, balik. aduh. Ah, nih, ini lengkap, Bang. Ini dari kodeks manuskrip 4116. Ini semua, ini lengkap. Ini ujungnya udah mau hancur, habis itu diiniin. Bentar ya, volume texture. Ini sampai di Excel kan. Tuh. Ini sahabat langsung. Sampai kalau kita bisa beli pun, tapi fotokopinya ya, itu bisa. Lengkap. Nah, ini kalau kita mau beli, harganya 4,5 juta. Tapi isinya begini, di fotokopian. Bentar. Nah, ini list of foliosnya. Jadi awal ujungnya, nah nih abang. Dari Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, surat 1 nih, awalnya beginning, awalnya ini. Bismillah. Nah ini terus. Jelas ya? Jadi Bikin muntah ini ya.
Udah lengkap. Alhamdulillah. Ada semua, Bang. Alhamdulillah. Terus saya tanya, Bang, kalau yang manuskrip Birmingham itu yang mana? Naskah yang mana itu? Perkamen itu yang mana? Birmingham Sabar. Birmingham Iya, itu kita nggak Birmingham tahu. itu yang gimana? Birmingham Naskah itu apa kita Birmingham itu kan cuma 4 lembar, Bang, dan itu tiba-tiba nyasar ke London. Abang tahu Birmingham di mana nggak? Di Inggris kan, bukan? Tiba-tiba ada 4 lembar di Inggris. Itu cuma 4 lembar dan itu udah membuktikan bahwa surat 19 dan surat 20. Surat Maryam dan Toha ada di situ. Coba tanya Alfi, Pak Richard, bangga nggak sama Birmingham yang dikatakan sezaman sama Nggak Nabi? ada Alfi urusannya, nggak bangga. Birmingham dibuang pun nggak ada masalah. Kami nggak bangga sama salinan yang itu. Kita nggak- Birmingham kami punya dibuang salinan. pun karena gini Bang Richard, manuskrip yang saya tunjukin barusan itu dari Sanaa, dari Timur Tengah. Jadi kalau memang ngambil datanya dari Timur Tengah karena Al-Qurannya turunnya di Timur Tengah. Masa kita Al-Qurannya turun di Timur Tengah habis itu manuskripnya di Inggris? Kan sama aja, nanti sama kita mah Bang. Tidak, Firmannya maksudnya turun gini, di Bang. Israel, Misalkan tiba-tiba itu- ini kitabnya di Vatikanus, di Vatikan di Itali, Enggak, gini. kan begitu. maksudnya sebentar gini, Bang. Inggris kan itu kan punya museum sejarah, makanya kan bisa jadi orang dari Eropa dapat ya Oh, pakai bisa jual jadi. atau dia ini ke museum di Birmingham, makanya dikatakan perkamen Birmingham gitu maksudnya, Bang. Iya, makanya Ya, cuma bisa 4 juga lembar itu kan yang tiba-tiba ini. nyasar di London ya nggak ada Ya. masalah juga. Ya itu. Sekarang saya tanya, Waduh. apa yang Nggak dibakar habis-habis Usman? nih nyerang Apa ini. yang dibakar Usman? Sebentar, Bang. Sebentar, Ini kan, bentar. ini kan Bentar, edukasi Pak nih. Richard. Iya. Pak Richard, Sebentar, sabar dong, gini. ini edukasi kan, Mengenai saya naskah tidak sudah komplit tendensius ya, kan. tuh naskah Sanaa Ya. itu paling komplit sudah dijelaskan ya. Gantian Iya. lagi Pak Richard. Maksudnya Sebentar dulu. Ini teman-teman yang juga terakhir mau nih, bertanya. Bang Al. Sabar Bang Al, kan itu di Dari zaman tadi Usman ngomongnya kan itu ada terakhir mulu. dibakar. Kami dengan janji Sabar. caleg kayak gini Ini tuh, aduh. Aku sama sebentar aku lebih Enggak, dari tadi mah Jibril nih. omongannya Enak terakhir-terakhir nih udah kayak penjelasannya. janji caleg. Seriusan. Alfi, sabar Alfi. Aku juga bukan penghujat ini, santai aja. Kita Enggak, diskusi kami ini, tuh bukan debater. kami tuh di sini gini ya Bangku. Yang pertama Bang, kami kan seorang pembelajar juga. Anda bertanya, kami Iya, usahakan makanya kita menjawab. diskusi, Kami kita ingin belajar belajar. juga soal kitab saudara, bisa nggak? Boleh. Sebentar Oke, dulu, saya silakan, mau tanya besarkan dulu. air Alfi. Apa Boleh yang- kan? Sebentar. Aku mau Oh. tanya ke Jibril dulu. Sabar Dari kamu, tadi Alfi. sebentar. Jibril nih. Nah, Bang Jibril Lebih enak ngasih nih Alfi sama besarkan Jibril. layar. Sebentar Jibril, coba. Kenapa Jibril, kita nggak mau lari ke apa- kodeksnya Kristen? Sebentar. sabar. Gantian dong, gantian. Nanti serang Iya. lagi Al-Qurannya Aku nggak tanya apa-apa. dulu. Abang serang Apa yang 5, dibakar saya sama Usman? saya 1 doang. Nanti Yang gantian. saya mau Abang dari gantian. tadi udah 5. Gantian, Ya, gantian. sekarang Saya kita mau 1 tanya, doang. Sebentar dulu. Ini Kenapa- satu saja. kenapa, Pak Apa yang Richard? dibakar sama Usman? Enggak, Apa yang ada dibakar apa sama kitab Usman? kalian? Kenapa Pak Richard Karena- terlalu takut dibahas? Ada apa yang Aduh, kalian sembunyikan? Alfi, sabar, nanti. Enggak, kalian Ini satu menyembunyikan saja. apa? Yang Kan di pertama, zaman Usman, di dalam itu kan gereja. pengkodean. Ya, yang pertama di dalam gereja Sabar kalian dulu. hanya diajarkan full terjemahan. Jibril, kamu yang Kalian dulu, hanya Jibril. enggak, Bang Jibril Ini enggak akan Alfi ini masih menanggapi anak-anak kamu. nih, masih enggak, Loh, kamu masih melebar-melebar. Kalau lagi. Anda dewasa, Aku buktikan sama Jibril kedewasaan aja dulu Anda. sebentar. Jibril, mana Jibril? Enggak, Keluar. enggak, Anda kalau dewasa, buktikan kedewasaan Aduh. Anda. Gantian Anda kalau dong. dewasa, Sekarang aku tanya Dewasa dulu. lah, Iya. gantian lah, gantian. Dewasa dong. Tunggu Anda dulu, kan aku mau dewasa, tanya. saya anak-anak. Yang dibakar sama Oke, kalau saya Usman jawab itu yang mana? gantian ya. Ya, iya itu. Oke. Sabarlah gantian. Sabar ya, Vi. Sabar Kalfi. Yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibakar? Oke. Apa yang dibakar sama Iya. Usman? Itu Bisa tolong gedein nggak, Bunda? Nah, jadi kalau saya buka tafsir Al-Qurtubi, ini di sini ada bab kodifikasi pengumpulan Al-Quran di halaman 127. 127. Bentar ya. 127. Saya udah tandain ini. Nah, di sini diceritakan jadi karena ada dialek-dialek, bukan perubahan, dialek-dialek. Jadi tadi contoh Alfi udah nunjukin. Wadduha walalai dia saja mawadda karobuka. Nah, itu ada orang-orang Quraisy yang menulisnya wadduhe. Nah, Utsman meluruskan tulisannya wadduha saja, terserah kamu mau bacanya kayak gimana.
Nah, di sini abis itu yang wadduhe tadi itu dibakar. Tapi ingat ya, semua itu diperintahkan Uthman setelah sebelumnya dia mengumpulkan kaum mujahirin, kaum ansor dan kalangan termuka umat Islam, serta bermusyawarah dengan mereka dalam hal ini, di mana mereka kemudian sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran yang berdasarkan bacaan yang sah dan masyhur bersumber dari Rasulullah, sekaligus membuang bacaan lainnya. Dalam hal ini mereka mendukung pendapat Utsman, dan pendapat Utsman ini merupakan pendapat yang sangat benar dan sesuai. Semoga Allah merahmatinya juga mereka semua. Nah, sampai Ali itu nih diriwayatkan oleh Umair bin Said, dia berkata, Ali ini anak angkatnya loh. Ali bin Abu Thalib berkata, seandainya aku yang menjadi khalifah pada masa kekhalifahan Uthman, niscaya aku pun akan melakukan kepada mushaf seperti yang dilakukan Uthman. Tindakan Uthman membakar lembaran Al-Quran dan mushaf ketika ia mengumpulkan Al-Quran boleh membakar kitab-kitab yang mengandung nama Allah di dalamnya. Hal ini merupakan penghormatan lembaran dan mushaf Al-Quran sekaligus melindunginya dari injakan kaki dan terbuang secara percuma di muka bumi. Jadi nama Allah itu Bang gak boleh diinjak-injak takutnya karena dibuang. Nah ini ya, adapun ucapan kalian, demi Allah dia tidak pernah membakar mushaf kecuali atas persetujuan kami semua para sahabat Nabi Muhammad. Jadi nggak ada Utsman bakar sendiri, itu nggak ada. Semua itu dengan Ali, dengan Umar, dengan Abu Bakar. Itu untuk menghindari yang kalau Al-Qur'annya itu dibuang, lembarannya itu dibuang, habis itu diinjek-injek. Jadi khalifah-khalifah ini berkumpul dan membakar yang ada doa kunutnya, ada doa sujudnya. Ya, abangku. Oke, terjawab. Oke, sekarang bertanya. silakan Alfi. Tunggu, belum. Aku nanggapi dulu Bang. Soalnya memang Oke. janji calon. Ya, dari atau saya pembakaran. nanya, kalau saya Sebentar nanya lebih berat dulu, lagi nanti Alfi. nih. Aku kan nanggapi Enggak, dong. Kamu masalahnya, presentasi. Pak Richard. Gimana sih? Aku belum terima. Aku nanggapi Kenapa dulu. Sabar. ada yang Alfi, aku sabar ditutupi dulu. dari kitab full terjemahan Sebentar, ini? Ada apa? Alfi. Kan akibat dari pembakaran itu ada ayat yang hilang. Ini yang saya mau tanyakan. Nah, di mana itu nggak ada, Bang? Ada ayat yang hilang. Ada dari penulis Ubay bin Ka'ab. Itu klaim. Itu Bapak mana? tunjukkan yang hilang Doa. yang mana. Yang hilang mana? Iya, Ubay bin Ka'ab. Penulisnya Ubay bin Ka'ab. Ada doa 3 ayat yang hilang. Doa. Ini nanya lagi. Kan doa. Masa kalian nggak tahu? Masa kalian nggak tahu? Tahu, Itu tidak 2 bukan dimasukkan. 3. Itu doa kunut. 3. Masuk jadi Tiga. surat ke 109 sama 108. Ubay bin Ka'ab yang penulis. Pak, Ada tapi 3 loh. catatan doa. Itu doa Karena- kunut masuk. Itu yang mana coba? Yang Doa mana kunut, surat Nah, ada namanya, coba. sebentar saya buka. Itu doa kunut. Doa itu, Bang, doa itu. saya Makanya ini lagi, schoolersnya Bang. Pakai bilang nggak tahu Iya, lagi, jelasin nyebelin dong. mati orang. Dia nanya terus memang. Iya memang, Kan mau akibat kesono aja. pembakaran itu ada ayat yang hilang, yang tidak dimasukkan. Doa kunut Enggak, masuk, Nah, abangku. Itu. Doa kunut Memang yang kalau- doa apa itu coba? Bentar. Malu Tapi bertanya kan sesat di penulisnya Kristen Ubay bin memang. Ka'ab, salah satu penulis Al-Quran loh. Kenapa nggak dimasukkan? Doa Dibakar kunut malahan masuk sama abangku Utsman. nih, ya sebentar ya. Capek banget. Iya, ini kritis supaya kita belajar juga kan. Saya kan bertanya, Nah, saya nggak nih. bisa memaksa juga, Nih, ya kan? Sabar. nih. Ubay kan tadi kan? Ubay bin Ka'ab. Ah. Ada ayat yang hilang. Nah, di samping itu 2 surat ekstra, surat Al-Hal dan surat Al-Fad dalam Mushaf Ubay juga biasanya diklasifikasikan ke dalam kategori ini. Kedua surat ekstra ini secara lengkap bisa ditemukan sebagai berikut. Ini kita ada doanya, kita bisa baca. Ini kalau yang kunut tahu nih. Begitu dibaca Ya, nih Bang. coba. Seperti terlihat bentuk dan kandungan kedua surat di atas adalah
Doa, iya doa. Iya, Katakan berarti doa. bukan ayat Penulis Al-Qur'an. ubah Ini dekat. bukan ayat Al-Quran Pak yang terbakar itu. Itu doa. Bukan ayat Al-Quran. Sahabat mencatatnya Oh. di dalam catatannya. Udah ya, clear ya. Tapi Apalagi ada- alasannya? Alfi ada referensi silakan. mengatakan itu ayat yang ditulis Ubay bin Ka'ab lah, tidak Allah. dimasukkan dalam Al-Quran. Ayo gimana bang? Itu- Ketawa itu- dong. Bentar, Itu- Pak, bentar, Kita bicara izin, sejarah nih. izin. Biar saya tanggapi Pak Richard ini. Pak Richard, Sabar ya. Pak Silakan, Richard, silakan. gini Pak Ya. Richard, Pak Richard ya, Nah, kan kita coba sepakat gimana? tadi dari awal, Tidak ada ya di sepakat situ dari ya? awal enggak dengar dulu, kita sepakat dari awal saling menghormati. Karena Bapak di sini kami hormati, jadi Ya. kalau kami udah menjelaskan, tolong dihormati juga gitu. Enggak, ini Dia berkelanjutan jelaskan nih, yang Bang hilang Al. itu bukan. Bentar Pak, bentar saya ngomong Ya. dulu jangan dipotong. Ya. yang Sudah hilang dibilang itu tadi gimana? yang hilang itu dengar dulu. Yang hilang Ya, itu bukan silakan. ayat Al-Quran, tapi Bapak kembali mengatakan yang hilang itu ayat Al-Quran. Nah, itu berarti Bapak tidak menghormati apa yang kami sampaikan. Oke. Kan udah dibilang yang Jadi hilang itu doa, oke. tambahan itu Ya, itu catatan doa. pribadi sahabat. itu catatan pribadi. Jadi bukan bagian dari Al-Quran. ya? Bukan, itu doa sholat subuh Oh, ya sudah. masuk ke dalam catatannya. Oke. Jadi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Karena memang semu itu nggak ada, itu bukan Al-Quran abangku, itu doa kunut. Doa, ya sudah, oke. Wes. Alfi, Silakan silakan. bertanya. Gitu. Gitulah sampai selesai lah, jangan diputus-putus biar enak kita. Ini kan? sampai selesai juga ya, Ada. Vi ya? Sampai selesai, Vi. Ini sampai selesai nih. Sampai selesai nanyanya kita juga. Aku mau Iya, nanya, nggak aku masalah. mau nanya soal kitab yang dicetak full terjemahan Santai ini aja. gitu. Enggak, supaya teman-teman muslim juga tahu bahwa ada ayat yang dikatakan ayat Al-Quran yang hilang. Jadi Oke, sekarang kita teman-teman buka kan tahu di Lukas bawah pasal jadinya 3. kan. Udah selesai Qurannya. Sekarang kita buka Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, ya silakan bacakan. Ya. Apa, Coba lihat di Alfi? sini, kita lihat di silsilah. Di perikop silsilah. Baca 32 dan 33. Yaitu melewati Ya, baca, ya. jalur silsilah anak Isai, anak Obed, anak Boas. Dimit dulu. Ada suara anak kecil itu. Iya, Nanti nih, nanti Anda tiba-tiba terpental karena suara anak kecil padahal kabur, ngeles aja gitu. Di sini anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason. Tiga-tiganya anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Nah, kita kritisi butir ke-33. Aku akan membawakan data dari satu Codex Sinaiticus dan yang kedua kita bawakan dari Codex Vaticanus. Ya. Di sini kita sedang berada di Lukas. Pak Richard masih monitor kan? Jangan sampai nanti tiba-tiba pingsan. Aku masuk langsung ke pembahasan Pak Richard. Di dalam Lukas chapter 3 verse 3 tier 3, apa sih bahasa Inggrisku? Di sini tertulisnya tu Adam, tu Admin, tu Arni, tu Estrom, tu Peres, tu Yehuda. Di sini ada kata Adam, tu Adam sebelum kata Nahason. Nah, di sini ada kata, sekali lagi saya katakan, tu Adam, tu Admin, tu Arni, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda. Artinya anak Adam, anak Admin, anak Arni, anak Esrom, anak Peres, anak Yehuda. Nah, di sini kita lebih bisa melihat ya teman-teman. Ya, di ayat yang ke-33, ini kalau kutekan tu-nya aja, tou-nya, kan di garis merah ini sebagai penunjuk. Di sini Lukas pasal 3 butir 33 berbunyi tu Adam. Nah, pertanyaanku dari mana nih nama adminnya, Aminadabnya gitu. Jelas ya, sebelum nama admin dan nama Arni di sini ada nama Aminadab di dalam terjemahan. Sementara yang kulihat di dalam original teks itu anak Adam, terus disambung dengan anak admin, alpha, delta, mu, iota, nu, terus anak Arni, alpha, rho, nu, epsilon, iota. Nah, tengok ngopi dia. Nah, lalu ini kan tertuang di Codex Sinaiticus yang ada nama Adam. Tu Adam, tu Admin, tu Arni itu hanya tertuang di Codex Sinaiticus. Sekarang kita cross check setelah nama Nahason di Lukas pasal 3 butir 32 di dalam Codex Vaticanusnya nih yang di dating karbon pada abad keempat senturi. Nah, kita perhatikan di sini. Nih ku kecilin dulu.
kita buka nih. Ini Lukas pasal 3 ayat 24 sampai Lukas pasal 4 ayat ke-12. Kita lihat di dalam butir ke-33 setelah kata tu nason di sini langsung menunjuk kepada nama admin. Setelah nama Nahason ya, itu langsung ke nama admin Arni, Esrom, Peres, Yehuda. Ada 5 nama. Aminadabnya nggak ada. Nah pertanyaanku, kitab yang ada gembor-gemborkan Vatikanus dan Sinaiticus itu maaf, apa validasinya? Sementara dari segi pencatatan saja, ada yang dihilangkan dan ada yang diada-adakan. Gimana tuh Pak? Maha Silakan. benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Alaihissalam. sebentar ini Alfi. Alfi kamu ini kepanjangan kamu menjelaskan